Bab 03. Mas, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Please Mas. Aku mohon. Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang Mas. Kanaya kembali memohon di kaki Irfan dengan mengeluarkan bakat aktingnya yang sudah lama dia pendam. Tidak boleh. Irfan menjawab singkat. Mas, aku mohon, jadi babu Mas Irfan juga boleh. Yang penting aku Mas izinkan tinggal di sini. Kanaya masih terus memohon sambil berpikir kemungkinan terburuk yang akan dia hadapi jika Irfan tidak mengizinkannya tinggal di apartemennya. Kalau aku bilang tidak boleh yang tidak boleh, cepat pergi atau aku akan memanggil satpam untuk menyeretmu. Irfan melepas paksa tangan Kanaya dari kakinya. Akhirnya Kanaya benar-benar menangis dengan rasa kecewa. Dia menyeret tasnya keluar dari apartemen milik Irfan. Tunggu. Tinggallah untuk beberapa saat di sini. Tapi jangan terlalu lama untuk mencari tempat tinggal barumu. Benarkah Mas? Aku sangat berterima kasih dengan kebaikanmu. Kanaya tanpa sadar sudah memeluk Irfan karena terlalu bahagia mendengar ucapannya. Iya, dan bisa lepaskan pelukanmu sekarang. Hehehe, maaf Mas. Kanaya langsung melepaskan pelukannya dengan wajah yang memerah. Masuklah. Ini kamarmu dan jangan menggunakan pakaian mini saat berada di dalam rumah. Tiap pagi kamu harus membersihkan tempat ini dan membuat sarapan untukku. Hanya itu. Tapi kalau di luar rumah boleh tidak aku pakaian yang sesuai dengan keinginanku. Terserah kamu, itu bukan urusanku. Irfan meninggalkan Kanaya yang sudah berada di dalam kamar. Hahaha, akhirnya aku bisa mendapatkan tempat tinggal dengan fasilitas mewah. Saking senangnya Kanaya melompat-lompat di atas tempat tidur. Apa yang kau lakukan? Aku mau istirahat. Irfan sudah berdiri di depan pintu. Maaf, Mas. Dengan cepat Kanaya merapikan kembali tempat tidurnya. Irfan akhirnya benar-benar pergi kembali ke kamarnya. Kanaya yang sudah berbaring mengambil HP-nya yang telah diisi daya. Begitu banyak pesan yang masuk. Pesan dari Hana begitu banyak sehingga dia kewalahan membacanya. Dan yang menarik perhatiannya adalah pesan dari Reinan. Sayang, aku tidak mau kita putus. Aku janji akan memperbaiki kesalahanku dan akan terus meminta maaf padamu sampai kamu memaafkanku. Ucap Reinan dalam pesan itu. Bisa-bisanya dia segampang itu meminta maaf padaku. Rasanya aku ingin meracuni mereka berdua. Kanaya menyimpan HP-nya di tempat tidur dan langsung terlelap karena terlalu lelah seharian. Pagi hari, Kanaya yang sudah bangun dan menyiapkan sarapan di atas meja. Dia sudah bersiap dengan menggunakan baju putih dan rok hitam. Walaupun hanya pegawai magang tapi penampilannya terlihat sangat seksi. Kanaya yang memakai rok mini dan baju yang ketat dengan kancing bajunya yang sengaja dibuka pada bagian atasnya membuatnya menjadi sangat seksi. Tok, tok, tok. Kanaya mengetuk pintu kamar Irfan. Ada apa? Masih pagi begini kamu sudah menggangguku. Irfan membuka pintu dan tidak memakai baju. Terlihat jelas badannya yang six-pack dengan kulitnya yang putih membuat Kanaya harus menutup matanya dengan tangan saat berbicara dengan Irfan. Anu Mas, aku minta uang jajan. Hari ini aku akan magang di kantor. Kanaya dengan terbata-bata berbicara. Irfan masuk dan mengambil selembar kertas uang 100.000 dan memberikan kepada Kanaya. Ya ampun, ini anak benar-benar polos. Irfan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Kanaya yang masih sangat kekanak-kanakan baginya. Makasih Mas Irfan, sarapan aku sudah siapkan di atas meja. Kanaya berteriak sambil berlari menuju pintu keluar. Irfan sudah bersiap untuk berangkat ke kantor melihat sarapan yang dihidangkan oleh Kanaya di atas meja. Di atas meja Kanaya mengidangkan telur dadar yang hampir gosong dan roti bakar yang hampir gosong. Anak itu, apa dia tidak melihat sejelek apa hidangannya ini? Jangan bilang dia tidak tahu berbuat apa-apa selain berdandan. Irfan langsung berangkat dan tidak menyentuh sarapannya. Setibanya di kantor Irfan langsung masuk ke ruangan direktur yang berada di lantai 5. Lira, tolong panggilkan anak magang yang bolos selama 2 hari. Berani-beraninya dia seenaknya di sini. Irfan menyuruh asisten pribadinya. Iya Pak, ucap Lira.
Dengan cepat Lira turun ke lantai 2 mencari anak magang tersebut. Babs, apa kamu sudah gila? Mengapa kamu bolos selama 2 hari? Kamu tahu tidak Pak Direktur itu orangnya sangat disiplin dan tidak suka pada orang yang malas berada di kantornya, ucap Hana padanya. Aku lagi banyak masalah Han, nanti aku ceritakan setelah pulang kerja deh. Saat sedang asyik bercakap dengan Hana seorang wanita cantik menghampiri Kanaya. Kamu mahasiswa magang yang tidak masuk kemarin kan? Ucap Lira kepada Kanaya. Iya Mbak, ada apa ya? Kamu menghadap ke ruangan direktur sekarang. Tiba-tiba Kanaya merasa jantungnya berdegup kencang. Sekarang Mbak, Kanaya merasa sangat gugup. Tangannya sudah teraba dingin. Iya sekarang, ucap Lira kepada Kanaya yang sudah menunjukkan ekspresi tegang. Baiklah Mbak, wajahnya terlihat lesu. Bye Babs. Hana melambaikan tangannya dengan sedikit tertawa melihat sahabatnya itu. Kanaya hanya memasang muka kesal melihat sahabatnya itu. Kanaya yang berjalan di belakang Lira terlihat begitu gugup. Pikirannya sedang mengarah kemana-mana tentang kemungkinan terburuk. Tok, 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 suara ketukan pintu dan membuat jantung Kanaya bertambah kencang. Masuklah. Suara seorang laki-laki terdengar dari dalam. Pak, ini mahasiswa magang yang bolos kemarin. Lira menunjuk Kanaya yang sedang berada di belakangnya sambil menundukkan kepalanya dan tidak menatap direktur tersebut. Kamu pergilah aku akan berbicara padanya. Baik Pak. Lira pergi dengan menutup pintu dengan pelan. Siapa namamu? Seorang pria berbicara dengan pelan. Tunggu suara itu aku seperti mengenalnya. Kanaya memberanikan diri mengangkat kepalanya melihat sosok yang sedang berbicara padanya. Mas Irfan. Raut wajah Kanaya berubah menjadi ceria setelah melihat Irfan duduk di hadapannya. Kanaya. Irfan dan Kanaya sama-sama terkejut. Iya mas, maafkan aku. Aku bolos selama 2 hari. Ya ampun ternyata mahasiswi itu kamu. Hei, sarapan apa yang kamu buat tadi pagi? Apa kau mau membunuhku dengan memakan makanan yang gosong itu? Irfan terlihat menarik napas panjang melihat Kanaya. Maaf mas aku nggak bisa masak. Kanaya kembali menundukkan kepalanya. Baiklah, sekarang kamu kembali ke ruanganmu, bekerjalah dengan baik. Makasih mas Irfan yang baik hati dan tampan. Kanaya memasang senyuman lebar. Mulai besok kamu tidak usah membuat sarapan lagi dan satu lagi apa kamu kekurangan kain sampai bajumu seksi begitu. Aku tidak suka melihatnya. Hanya ini baju yang tersisa mas. Baiklah sekarang pergilah, aku akan menunggumu pulang kantor. Tidak perlu repot-repot mas aku akan dijemput teman. Aku juga akan nongkrong bersama teman-temanku sepulang kantor dan maaf kalau aku sebentar akan pulang malam. Tidak boleh, pokoknya pulang kerja kamu harus pulang bersamaku. Tapi mas, aku. Kanaya, apa kamu mau aku membuang bajumu di luar sebentar malam? Baiklah mas. Aku tidak percaya ini, mengapa dia jadi mengatur-ngatur hidupku sekarang? Kanaya membatin. Kanaya berjalan keluar ruangan dengan muka lesu. Setibanya di meja kerja Hana yang sudah memprediksi raut wajah sahabatnya itu terlihat tertawa. Hahaha, anak cantik kok cemberut. Ucap Hana sambil tertawa melihat wajah lucu sahabatnya itu. Mengapa dia begitu menyebalkan sih? Siapa? Siapa lagi kalau bukan direktur itu? Apa aku harus menceritakan pada Hana kalau sekarang aku tinggal bersama Mas Irfan? Sepertinya tidak perlu nanti dia akan berpikir yang tidak-tidak tentangku. Kanaya, hei apa kamu sekarang suka melamun? Hana mencubit pipi Kanaya dengan kuat. Aw sakit tahu. Nanti malam aku nggak jadi nongkrong bersama kalian. Tumben, biasanya dia yang paling semangat. Aku rasa sahabatku ini sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Hana menatap aneh wajah Kanaya. Soalnya aku ada urusan mendadak please jangan melihatku seperti itu aku jadi merasa bersalah. Kanaya, bukannya kita sudah berjanji tidak ada rahasia di antara kita. Hana memegang pundak sahabatnya itu. Hana, hiks. Kanaya menangis di pelukan Hana.
Ups, sudahlah nanti saja kamu ceritakan padaku, sekarang selesaikan pekerjaanmu. Hana mengelus pundak sahabatnya itu, dia tidak ingin melihat Kanaya menangis lagi. Yakin aku tidak akan mengantarmu pulang. Ucap Hana kepada Kanaya yang terlihat sedang menunggu seseorang di lobi. Iya Han usah, kamu pulang aja Babs. Okelah bye. Kanaya, Hana berjalan menuju parkiran dan melambaikan tangannya kepada Kanaya. Bye, Hana. Kanaya yang masih berdiri menunggu Irfan tiba-tiba suara dari depan lobi memanggilnya. Sayang, Ray sedang berdiri di depan lobi. Ray, mengapa dia bisa berada sini? Kanaya terlihat kesal melihat Ray yang berada di depannya. Kanaya berjalan mendekati Raynan dan menarik tangannya ke parkiran. Sayang aku mohon, aku benar-benar minta maaf. Aku janji akan menebus semua kesalahanku dan aku ingin kita menikah secepatnya. Raynan memegang tangan Kanaya. Aku belum bisa memutuskan sekarang Ray, aku belum bisa memaafkanmu. Jadi aku mohon beri aku waktu untuk berpikir. Kanaya melepaskan tangannya. Kanaya ayo pulang. Irfan menarik tangan Kanaya masuk ke dalam mobil. Siapa dia? Kenapa dia bisa bersama dengan Kanaya? Jangan-jangan dia yang mengangkat teleponku kemarin. Ray hanya bisa terdiam melihat kekasihnya telah pergi meninggalkannya. Di dalam mobil Kanaya hanya diam, pikirannya masih teringat kejadian saat Ray dan Kiran Wik di depan matanya walaupun hatinya tidak bisa berbohong kalau sebenarnya dia masih sangat mencintai Raynan. Suasana dalam mobil yang begitu beku membuat Kanaya hanya bisa berkutak dengan HP-nya. Raut wajah Irfan yang begitu dingin membuat Kanaya menjadi takut untuk berbicara. Siapa dia? Irfan berbicara tanpa menatap Kanaya. Dia siapa Mas? Yang bersamamu tadi. Dia Ray Mas. Aku bukan bertanya siapa namanya. Maksudnya apa Mas aku nggak ngerti. Kanaya yang merasa sangat bingung dengan pertanyaan Irfan hanya bisa menatap Irfan dengan wajah polosnya. Dia itu kekasihmu atau bukan? Irfan tidak mengalihkan pandangannya kepada Kanaya. Aku juga bingung Mas hubungan kami seperti apa sekarang, tapi perasaanku masih berharap dia menjadi milikku. Loh kok aku jadi curhat sih? Mulai sekarang jangan pergi dari rumah tanpa izinku, dan jangan pernah membantahku. Irfan mulai meninggikan nada suaranya membuat Kanaya memperbaiki cara duduknya yang tadi bersandar jadi tegap. Iya Mas, jawab Kanaya singkat. Setibanya di apartemen Kanaya yang sudah berjalan mengikuti Irfan dari belakang mulai merasa kesal dengan tingkah Irfan yang sudah mulai mengatur-ngatur hidupnya. Kanaya, Irfan memanggil Kanaya yang sudah mau masuk di dalam kamar. Iya Mas. Kita akan makan malam bersama. Baiklah Mas. Ucap Kanaya dengan lesu. Kanaya yang sudah berganti pakaian akhirnya keluar dari dalam kamarnya untuk menunggu Irfan di meja makan. Akhirnya Irfan pun keluar dari kamarnya dengan menggunakan kemeja panjang dan celana hitam lengkap dengan sepatu yang membuatnya menjadi sangat tampan. Makan malam di rumah saja gaya sudah seperti itu, bagaimana kalau dia kencan bersama pacarnya pasti lebih nyentrik lagi penampilannya hehehe. Kanaya hanya bisa senyum-senyum aneh melihat Irfan yang berdiri di depan pintu kamarnya. Mengapa masih berdiam di situ? Apa kamu tidak mau ikut bersamaku? Kemana? Bukannya Mas bilang mau makan malam di rumah. Kanaya melotot mendengar ucapan Irfan. Cepat ganti bajumu yang rapi dan jangan menggunakan pakaian yang seksi. Sekarang Mas. Iya Kanaya sekarang. Ucap Irfan tegas. Ya ampun Mas mengapa tidak bilang dari tadi sih kalau kita mau makan di luar. Mana mungkin aku secepat itu berdandan. Kanaya masuk ke dalaman kamar sambil mengomel dengan perlakuan Irfan yang menurutnya selalu membuatnya terkejut dengan kejutan-kejutan mendadak. Cepat Kanaya. Iya Mas Irfan. Kanaya berteriak dari dalam kamar. Irfan dan Kanaya sudah berada di dalam mobil. Irfan yang dari tadi hanya berdiam sesekali melihat jam di tangannya dan makin melajukan mobilnya di tengah jalan dengan suasana indah lampu-lampu ibu kota. Mas, boleh Kanaya bertanya? Kok sih? Membuatku takut saja.
Apa Mas udah punya pacar? Irfan kembali menjawab singkat dan masih fokus mengendarai mobil. Baiklah kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, nanti kalau aku udah baikan sama Ray aku akan pergi dari apartemennya Mas Irfan dan aku akan mengganti semua biaya hidup selama menumpang di apartemennya Mas. Irfan yang melaju langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan dengan spontan. Mas kok berhenti sih? Apa kita sudah sampai? Kanaya merasa heran mengapa Irfan tiba-tiba menghentikan mobilnya. Kanaya, Mas bisa minta tolong sama kamu nggak? Irfan memandang Kanaya dengan wajah yang serius dan tangannya memegang erat tangan Kanaya. Minta tolong apa Mas? Jawab dulu iya, ucap Irfan. Ngak mau bilang dulu Kanaya mau tolong Mas apa? Kalau Masnya minta tolong yang aneh-aneh seperti minta wig, Kanaya nggak mau Kanaya berbicara sangat polos. Otakmu itu mesum. Irfan menyentil jidat Kanaya dengan sedikit keras. Mas sakit tahu, kalau Masnya kasar Kanaya ngak mau tolong Mas Irfan. Kanaya mengelus jidatnya yang terasa perih dengan muka yang cemberut. Baiklah maafkan Mas ya, tapi Kanaya maukan tolong Mas kali ini saja. Irfan mengelus lembut jidat Kanaya yang sudah kemerahan karena ulahnya. Tolong apa Mas? Kanaya sangat serius mendengar perkataan Irfan. Kita menikah bulan depan. Apa? Menikah? Kalau yang itu Kanaya nggak mau Mas, lagian Kanaya kan udah punya pacar. Kanaya sangat terkejut mendengar perkataan Irfan sampai lupa dengan jidatnya yang sakit. Kanaya, Mas mohon ini cuma bohongan, setelah pacar Mas kembali dari luar negeri kita akan bercerai dan kamu bisa pergi bebas dengan pacarmu. Mas akan membiayai semua kebutuhanmu dan akan memberikan kamu uang belanja setiap bulan dan kamu akan tinggal di apartemen sampai waktunya tiba. Irfan masih memegang tangan Kanaya dengan wajah yang sangat putus asa. Tapi mengapa Mas tidak mau menunggu pacarnya Mas pulang dari luar negeri baru nikah? Kan kalau begitu gampang Mas nggak usah repot ngeluarin uang banyak untuk membayarku. Dia belum mau menikah untuk saat ini, dia masih menyelesaikan kuliah S3-nya. Orang tua Mas udah memaksa Mas menikah sekarang dan kalau sampai bulan depan Mas nggak dapat calon Mas akan dijodohin dengan temannya Mami. Irfan melepaskan genggamannya dari tangan Kanaya dan menyandarkan kepalanya di jok mobil. Baiklah Mas, aku mau. Tapi aku nggak mau kita ada hubungan fisik. Kanaya mempertegas perkataannya. Kanaya apa yang kamu lakukan? Hanya untuk demi sesuap nasi dan uang kamu rela menikahi Mas Irfan. Bodoh amat, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dia. Batin Kanaya. Oke, Mas janji. Irfan kembali menghidupkan mobilnya dan melajukan mobilnya saat melihat jam di tangannya. Mobil Irfan sudah berada di depan rumah yang sangat besar terlihat seorang yang satpam membukakan pintu gerbang dan menundukkan kepalanya kepada Irfan. Mas Irfan kok lama baru pulang? Seru seorang satpam yang berdiri di samping mobilnya dan membukakan Irfan pintu mobil. Lagi sibuk bekerja Mang, Mami dan Papi ada di rumah. Irfan sudah turun dari mobil dan membukakan Kanaya pintu. Iya Mas, mereka berdua udah lama menunggu kedatangan Mas Irfan. Baiklah, aku masuk dulu Mang. Irfan menggandeng tangan Kanaya masuk ke dalam rumah. Mang Asep satpam yang bekerja di rumah Irfan hanya bisa mengeleng-gelengkan kepalanya melihat Irfan mengandeng tangan Kanaya masuk ke dalam rumah. Pacarannya dengan siapa? Menikahnya dengan siapa? Orang kaya mah bebas. Andai Mang Asep bisa dapat perempuan cantik begitu Orang tua Irfan yang sudah menunggu di meja makan sangat senang melihat kedatangan anaknya dengan menggandeng Kanaya yang ada sampingnya. Mami, Papi aku merindukan kalian. Irfan berjalan dan mencium pipi Mami dan Papinya yang kebetulan duduk berdampingan di meja makan. Kamu itu seperti orang yang tinggal di luar negeri aja, pulang ke rumah jarang banget. Seru Maminya yang sedang menuangkan air putih di gelas Papinya dan penasaran dengan sosok wanita yang datang bersama Irfan. Maaf Mi, akhir-akhir ini Irfan sibuk banget sampai lupa pulang ke rumah. Ade di mana Mi?
Ada di dalam kamar, biasalah adikmu itu suka menyendiri. Apa kamu tidak mau mempersilakan wanita yang cantik ini duduk sayang?